Saudara sekalian, tadi kami melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat beserta Kabinda Jawa Barat beserta pejabat-pejabat dari Polri, dari BIN, kemudian dari BNPT, dari Kementerian Agama, dan tentu dari kami sendiri. Nah, kami mendengar laporan dari lapangan dari Bapak Gubernur Jawa Barat, lalu kami diskusikan sebentar, kemudian kami menyepakati beberapa langkah yang akan diambil. Untuk itu laporan dari Jawa Barat dulu supaya didengar kalau sebagai pengantar. Silakan Pak. Terima kasih Pak Menko. Rekan-rekan media, hari ini saya hadir memenuhi undangan Pak Menko Polhukam terkait situasi Al Zaitun yang tentu menjadi perhatian publik di nasional. Pada dasarnya kami melaporkan progres dari tim investigasi yang kami bentuk sebagai gubernur yang melakukan investigasi dua arah, melakukan wawancara langsung kepada yang bersangkutan dan tim dari Al Zaitun, dan juga melakukan penggalian data lapangan terkait apa-apa yang menyertai permasalahan ini. Kemudian sudah disampaikan rekomendasi-rekomendasi yang tentu berdampak pada aspek hukum, aspek administrasi, dan aspek keamanan sosial di wilayah Indramayu di Jawa Barat. Nah, dengan selesainya penyampaian laporan, insya Allah dari Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama untuk memfollow up rekomendasi dari tim lapangan di Jawa Barat. Insya Allah arahnya sesuai dengan harapan masyarakat, tapi tentu dengan kehati-hatian karena menyangkut aspek hukum, administrasi, dan juga sumber daya manusia, anak-anak bangsa yang sedang belajar di sana, yang tentunya harus kita pikirkan solusi-solusi yang terbaik terhadap situasi ini. Jadi intinya saya datang ke sini melapor, laporannya sudah diterima, setelahnya Pak Menko akan menindaklanjuti dalam waktu yang tidak terlalu lama. Saya kira itu, terima kasih. Itulah laporan dari Bapak Ridwan Kamil, Kang Emil, tentang apa yang sudah diinvestigasi, dipelajari dan didalami di lapangan, lalu dilaporkan kepada kami tadi. Akan ada 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa, pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana,
Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial dan keamanan. Ada pertanyaan? Izin Pak Menko, nama saya dan Pak Gubernur, nama saya Santi dari DMK. Saya ada 2 pertanyaan Pak Menko terkait dengan tindak pidana yang tadi disebutkan. Apakah tindak pidana itu terkait dengan tindak pidana pemerkosaan, karena sempat ada laporan yang menyatakan itu. Kemudian yang kedua terkait ancaman keamanan itu, apakah dugaannya memang seperti yang ditemukan investigasinya betul? Dikatakan ada dugaan atau sarang dari tindak terorisme di dalam pondok pesantren yang bersangkutan. Terima kasih Pak Menko. Pak Gubernur. Nanti itu akan diumumkan secara resmi dalam waktu tidak terlalu lama. Pasal-pasal apa yang akan dikenakan. Tapi tadi Pak Gubernur sudah memberi isyarat kepada kita, kira-kira kesimpulannya sama dengan apa yang menjadi pandangan publik. Nah, nanti saudara tafsirkan sendiri pasal-pasal apa yang sudah ada di situ. Saya tidak akan sekarang, karena itu harus lebih hati-hati menyebut pasal-pasal dugaan itu. Ini belum sangkaan ya, baru dugaan. Baru sesudah duga diklarifikasi baru sangkaan.